setelah kami berdoa itu jadi kayak ada semacam bau melati kayak gitu dari habis maghrib sampai sekitar jam 10 malam. Sering kejadian hal-hal aneh di tempat itu. Salah satunya ya karyawan diganggu, terus juga jarang karyawan yang sampai 1 bulan betah. Teman saya tuh yang dari yang Padang itu, dia katanya mimpi ketemu sosok wanita gitu. Nah, sosok wanita itu dia bilang suka sama si yang karyawan Padang itu dan minta untuk berhubungan kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surodiro Joyoningrat, lebur dening pangastuti. Selamat datang di Telaga Sunyi, channel pengungkit horor tanpa basa-basi. Apa kabar teman-teman di rumah? Semoga kabar baik selalu menyertai teman-teman semua. Kali ini kita kembali lagi di segmen podcast horor. Untuk podcast horor malam kali ini atau episode kali ini kita sudah mendatangkan seorang narasumber yang bersedia untuk membagikan pengalaman horor semasa hidupnya. Langsung saja di sini kita sambut narasumber kita malam hari ini. Iya. Bisa perkenalkan diri ke teman-teman di rumah. Oke, siap. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ridwan. Teman-teman biasanya manggil dengan panggilan akrab itu Iwan kayak gitu. Jadi saya aslinya dari Cilacap, kemudian sekarang domisili setelah selesai kuliah di Purwokerto. Untuk sekarang kegiatan sehari-harinya jadi wira swasta di Purwokerto. Ya. Bisa diberi sedikit gambaran atau spoiler cerita yang akan dibawakan kali ini tuh tentang apa, Mas? Untuk cerita yang ingin saya bawakan itu jadi pengalaman saya ketika kerja pas saat itu. Setelah saya selesai kuliah, saya pergi ke Tangerang dan kemudian saya mengalami pengalaman horor di sana. Ya. Penasaran seperti apa kisah selengkapnya? Pasang headset kalian, tutup pintu rapat-rapat. Here come the story. Waktu itu sekitar bulan Juli 2020, saya sama adik saya berangkat ke Tangerang. Jadi karena memang pas saat itu adik saya selesai SMA, kemudian pengen nyari pengalaman, saya berangkat bareng ke Tangerang bareng adik saya. Setelah sampai di Tangerang, karena pas saat itu kami belum kenal sama siapa, akhirnya kami mampir dulu ke rumah kakak saya, kakak perempuan di Tangerang. Setelah di sana, kemudian kami diantarkan ke tempat kerja yang mau jadi saya kerja sama adik saya di situ. Nah, jadi tempatnya itu warung sayur kayak gitu. Cuman emang menjual berbagai macam sembako juga. Terus juga selain itu warungnya itu kan 2 ruko. Jadi ruko yang pertama yang buat sayuran sama sembako, terus warung yang ruko yang kedua itu buat alat-alat produksi kayak buat marut kelapa, santan sama giling giling daging, terus giling bumbu dan yang lainnya kayak gitu. Toko ini kan punya bertingkat kayak gitu. Jadi ruko yang pertama tingkat 2, ruko yang kedua juga tingkat 2. Nah, tingkat yang di atasnya warung sayur itu untuk pemilik warung, terus yang di atas alat produksi itu untuk karyawan. Cuman memang mes gitu berarti. cuman memang tempatnya itu kotor, belum bisa ditempatin. Akhirnya saya sama adik saya nginep di rumah kakak saya dulu. Kayak gitu. Berarti maaf sebelumnya bertanya dulu. Itu kan kotor kata dia. Ya. Kotor berarti sebelumnya ini emang belum ada karyawan yang menempati di situ juga berarti. Sebenarnya udah ada banyak pekerja di situ, cuman memang menurut saksi karyawannya udah lama di situ katanya belum ada yang berani untuk nginep di atas kayak gitu. Akhirnya dibiarkan bertahun-tahun tempatnya sampai kotor kayak gitu. Kayak gitu. Nah, terus karena kotor, akhirnya saya nginep di rumah kakak saya bareng adik saya tuh. Tadi malam pertama itu ketika saya nginep, kakak perempuan saya itu menghampiri saya, katanya
minta doanya kayak gitu, usahanya biar tambah lancar. Karena memang kakak saya kan, mohon maaf, untuk baca Al-Quran kan masih belum belum apa belum fasih gitu ya, masih masih terbata-bata kayak gitulah. Akhirnya nyuruh saya buat minta didoain kayak gitu. Setelah itu akhirnya kami sholat berdoa bareng. Malamnya itu setelah berdoa saya tidur, saya itu bermimpi di rumah kontrakan kakak saya itu setiap pojokannya itu kayak ada kayak semacam boneka gitu bentuknya, kayak kayak ya sebesar Barbie gitu lah, boneka Barbie kecil gitu. Ya. Nah, cuman bentuknya itu wajahnya rata, nggak ada wajah, pokoknya rata. Terus kayak serba pakaian putih sama rambutnya itu dari kepala sampai ke kaki tembus kayak gitu. Cuman memang bentuknya kecil, ada di setiap pojokan. Terus kemudian saya bangun, cerita sama teteh saya. Terus teteh saya bilang katanya mungkin takutnya itu yang jadi penyebab usahanya nggak lancar, terus minta didoain. Terus akhirnya besokannya lagi, siangnya saya ke tempat kerja buat beres-beres. Itu masih belum mulai kerja ya. Terus setelah itu malamnya pulang lagi ke rumah kontrakan teteh saya. Terus kemudian kami berdoa lagi. Terus setelah itu mulai kejadian tuh di sana, di mana setelah kami berdoa itu jadi kayak ada semacam bau melati kayak gitu dari habis maghrib sampai sekitar jam 10 malam. Terus setelah jam 10 malam saya berinisiatif untuk melakukan doa bareng lagi sama teteh dan keluarga saya. Di situ mulai hilang tuh baunya. Terus siangnya saya beres-beres lagi karena tempat kerjanya kan sangat kotor ya buat penginapan. Akhirnya eh, setelah beres-beres di sana, malamnya saya tidur di sana lagi. Nah, terus habis maghrib itu tercium lagi kayak gitu. Terus karena memang udah sampai 2 hari tuh tercium bau melati terus. Setelah maghrib kami berdoa lagi bareng-bareng, terus kemudian saya tuh ketiduran. Setelah saya ketiduran di sana, jadi saya bermimpi lagi kalau wujudnya itu udah bentuknya gede banget gitu, dari pokoknya dari atap ke bawah itu tembus kayak gitu. Terus setelah itu saya dulu kan pernah mondok gitu ya, di pondok diajarin katanya kalau buat mendeteksi hal-hal kayak gitu bisa pakai air putih, terus didoain, terus ditaruh di pojokan kayak gitu. Saya cuma nyoba aja kayak gitu. Terus kemudian saya coba seperti itu, setelah malamnya tidur lagi di mimpi saya itu ngelihat bahwa airnya tuh jadi keruh warna kuning kayak gitu. Tapi ketika saya bangun emang warnanya masih masih putih kayak gitu, nggak berubah. Cuman saya mikirnya ya mungkin apa namanya diperlihatkannya hanya cuma lewat mimpi gitu. Terus akhirnya saya ngobrol sama teteh saya, terus saya taburkan garam di sekitar rumah. Alhamdulillah setelah itu nggak ada gangguan lagi. Karena tempat kerja juga udah bersih, akhirnya saya dan adik saya pindah ke mes yang di tempat kerja. Kayak gitu. Nah, itu tadi sosok yang besar itu yang cewek juga berarti? Wajahnya tuh rata, nggak kelihatan Ya, cewek berarti cowok. maksudnya kan tadi yang boneka misalnya, yang boneka rambutnya Iya, panjang. Biasanya kan kayak gitu kan figur-figur cewek. iya, Nah, figur berarti cewek sih. ini yang besar juga itu figurnya kayak cewek juga. Sama persis ya, rambutnya pokoknya menutupi seluruh wajah, seluruh badan lah kayak gitu. Ini kejadian udah pernah terjadi nggak sebelumnya? Atau perdana itu? Katanya sih sebelumnya cuman anak teteh saya yang paling kecil, paling cuman kayak tiba-tiba nangis sendiri kayak gitu. Terus pas ditanyain katanya ada orang lewat kayak gitu aja, tapi sosok lebih jelasnya belum tahu kayak gitu. Dan setelah tadi dilihatkan lewat mimpi, airnya menjadi kuning keruh itu masih kejadian lagi nggak? Alhamdulillah tuh setelah disebar apa namanya garam, udah nggak ada kejadian apa-apa lagi di situ. Sampai sekarang ini? Sampai sekarang alhamdulillah. Ya. Gitu. Nah, terus setelah saya pindah sama adik saya tuh pindah ke mes, itu kan emang kan mesnya belum pernah dipakai sama karyawan sebelumnya kan. Jadi saya sama adik saya pertama kali tuh yang nginep di sana. Setelah kami nginep itu saya sebenarnya nggak ngalamin kejadian apa-apa di situ. Cuman ketika saya siangnya itu nganter pesanan barang, adik saya itu kan biasanya jam 12 siang itu istirahat.
Jadi dia naik ke atas buat mandi, istirahat, sekalian sholat duhur kayak gitu. Saya biasanya jam 12 nganter barang dulu, nanti setengah 1 pulang buat gantian. Nah, adik saya pas ketika di kamar mandi itu dia katanya ada yang gedor-gedor gitu. Pertama gedor-gedor 1 kali, terus dia teriak, "Kakak jangan berisik," kayak gitu. Terus yang kedua kalinya digedor-gedor lagi. Nah, adik saya tetap diam. Terus yang ketiga kalinya gedor-gedor lagi tambah keras. Akhirnya dia marah, dia keluar tapi nggak ada siapa-siapa di situ. Terus setelah selesai sholat duhur, dia turun ke bawah nemuin saya sambil marah-marah. Cuman kan karena saya nggak tahu apa-apa, akhirnya kan saya ngerasa bingung sendiri kan. Tiba-tiba adik saya marah-marah sendiri, ada apa kayak gitu kan. Terus akhirnya dia cerita. Terus setelah itu ya saya anggapnya ya udahlah, hanya mungkin ada orang iseng apa gimana, apa karyawan lama di situ yang iseng kayak gitu. Cuman malamnya itu ketika adik saya tidur, dia kan tidur sampingan sama saya ya. Jadi kan tempatnya itu kan setelah kita naik tangga, jadi ada apa ruangan luas gitu sampai sana. Nah, kami kan tidur di pojokan deket jendela sana. Adik saya itu tiba-tiba udah pinggir apa? Pinggir tangga tidurnya di situ. Terus kata dia, saya tanya, loh kenapa kamu tidur di situ gitu kan? Dia bilang, nggak tahu, semalam tidurnya bareng deket kakak gitu. Nah ternyata apa namanya setelah itu tuh dia ya kami udah nggak biasa aja lah. Malamannya sekali lagi tuh dia tidurnya di situ lagi. Terus dia bilang katanya, "Kak, aku ngerasa ada yang nyeret semalam," kayak gitu. Terus pada saat itu ya saya coba tenangin. Cuman karena dia kayaknya udah parno sendiri, akhirnya besokannya dia keluar, nggak ikut kerja. Nggak ikut kerja lagi, terus akhirnya karena karyawannya kurang, si bosnya pun apa nyari orang lagi dan nemu orang Padang. Orang Padang, dia kerja di situ bareng saya. Kemudian setelah orang Padang itu kerja di sana, dia sama cerita cerita bahwa dia itu mimpi ketemu sosok sosok nggak jelas itu di ketika tidur di atas. Cuman ya saya anggap biasa aja lah kayak gitu. Takutnya dia parno lagi nanti kan keluar lagi kayak gitu. Terus setelah itu saya tanya, emang udah mimpi berapa kali kayak gitu. Dia bilang katanya udah 2 kali. Terus saya bilang, ah 2 kali mah anggap aja apa bunga tidur gitu lah, nggak jangan terlalu dianggap serius. Cuman setelah 1 mingguan dia mimpi katanya hampir setiap malam dimimpiin kayak gitu. Terus akhirnya ya saya coba apa ajak dia untuk sholat bareng, terus berdoa bareng. Terus habis itu malamnya itu sekitar jam 2 kan kami tidur kan di pojokan tadi ya dekat jendela. Itu jendelanya itu jadi kayak kayak ada orang yang nutup keras banget, jedar 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 kayak gitu. Terus kan akhirnya setelah itu kami bangun gitu kan, bangun jam 2, ah mungkin angin, terus akhirnya tidur lagi, terus jedar jedar lagi, tapi tak biarin. Terus akhirnya paginya tuh saya ikat tuh jendelanya, saya pikir takutnya anginnya terlalu besar kayak gitu kan. Dari pagi sampai siang sampai sore, pokoknya tali itu masih utuh, belum kenapa-napa. Sampai akhirnya kami tidur pun ya masih talinya masih utuh kayak gitu. Kembali lagi tuh jam 2, jendelanya jedar 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 lagi kayak gitu bunyi. Terus kan mulai mulai enak sendiri saya tuh, maksudnya nih kalau emang ada orang ganggu ya maju sini kayak gitu. Kalau emang ada makhluk halus yang ganggu ya maunya apa kayak gitu kan. Terus akhirnya setelah itu setelah jedar jedar lagi jam 2 tuh kami saya ajak dia buat sholat bareng lagi, terus berdoa lagi. Setelah itu si teman saya tuh yang dari yang Padang itu, dia katanya mimpi ketemu sosok wanita gitu. Nah sosok wanita itu dia bilang suka sama si yang karyawan Padang itu dan minta untuk berhubungan kayak gitu. Lah ketika pagi-pagi bangun, saya bangun, dia bangun, saya itu udah tidur di pinggir apa tangga persis, adik saya persis kayak gitu. Terus dari situ udah mulai mikir nih beneran kayaknya dia ada yang jahil kayak gitu kan. Terus setelah itu saya belum sempat ngobrol lagi sama yang si Padangnya. Si Padang ini udah izin ke si bosnya untuk keluar, nggak kuat kayak gitu. Terus setelah itu saya coba tuh cerita sama si karyawan lama di situ. Cerita maksudnya kok ada kejadian-kejadian kayak gini. Cuman selama kami di sana itu si karyawan lama ini emang belum pernah
tidur di atas, dia tuh nggak mau selalu tidur di bawah di warung kayak gitu. Terus dia bilang katanya dulu tuh dia pernah mau COD-an Semar Mesem sama dukun Banten, dia kenal lewat Facebook kayak gitu. Cuman karena dia nggak punya uang, dia ngebatalin. Tapi si dukun Bantennya bilang katanya, kalau kamu nggak jadi beli sekarang juga, maka tunggu aja ntar malam saya kirim santet kayak gitu. Cuman memang setelah itu udah nggak ada komunikasi lagi antara si karyawan lama sama si dukunnya. Cuman kata dia dari mulai kejadian itu sering sering kejadian hal-hal aneh di tempat itu. Salah satunya ya karyawan diganggu, terus juga jarang karyawan yang sampai 1 bulan betah kayak gitu. Jadi semua gangguannya itu bisa dibilang berasal dari situ ya. Bisa jadi iya dari situ, dari si karyawan lamanya itu, yang kiriman dari si dukun itu. Nah itu udah di cross check belum sebelum adanya itu pernah ada gangguannya apa enggak? Sebelumnya kan itu tempatnya tempat jualan baju gitu ya, sebelum jadi warung. Katanya sih nggak pernah ada kejadian hal-hal seperti itu gitu. Berarti emang kalau diperinci lagi kemungkinan besar faktornya itu ya. Iya, kemungkinan besar ya faktornya dari sana. Tapi orang lamanya ini yang tadi yang mau ceuden sama dukun itu kena ganggu nggak katanya? Dia itu dulu pas awal-awal tidur di atas dia sering diganggu juga. Cuman memang apa namanya gangguannya nggak sebesar sekarang itu. Cuman gangguan gangguan hal kecil kayak apa namanya kayak ada yang lewat kayak gitu doang. Cuman setelah itu memang dia tidurnya di bawah terus. Jadi ketika gangguan yang mulai mulai jahil kayak gitu, dia nggak pernah ngerasain soalnya kejadiannya selalu di atas. Lah itu masnya bertahan di sana lama nggak? Saya sekitar 1/2 tahun kerja di sana. Setengah tahun. Berarti lumayan lama ya. Lah Lama. setelah dikasih tahu sama orang lamanya ini gangguannya masih lanjut berarti? Gangguan masih lanjut. Masih lanjut. Tapi setelah itu memang saya juga keluar dari tempat kerja itu kayak gitu. Karena alasan yang sama atau apa ini? Emang karena kalau saya sih kan kalau gangguan-gangguan kayak gitu saya anggap biasa aja gitu ya. Jadi alasan dulu keluarnya itu karena memang pengen melanjutkan kuliah. Oh. Berarti itu masih di tahun 2020 juga ya? Masih tahun 2020. Lah, masnya kan keluar nih. Nah, setelah keluar lanjutkan kuliah di Purwokerto. Nah, itu selama masa kuliah ini nggak ada gangguan lagi? Selama itu sih kayak nggak pernah ngalamin gangguan ya kayak yang di Tangerang itu nggak pernah. Maksudnya kan yang di Tangerang ini kayak sebelumnya ada di kos, tempat kakak itu, tempat kakak terus berlanjut ke tempat kerja. Itu tapi nggak ngikutin lagi berarti ya? Enggak. Dan saat Mas Ridwan ini keluar tadi, berarti gangguan masih ada dan orang itu belum ada apa sih namanya kayak cari problem solve dari gangguan itu. Sebenarnya pas saya di sana juga si pemilik itu udah sering ngelakuin ya maksudnya hal-hal di luar nalar kayak gitulah. Jadi dia nelpon ke kampung, dia kan semuanya kan non muslim semua. Jadi apa namanya dia nelpon ke kampung gimana caranya kayak gitu buat biar karyawannya betah sama ngusir hal-hal kayak gitu. Terus sempat saya lihat itu beberapa kali kayaknya rutin seminggu sekali itu jadi garam sekitar 1 emberan lah dicampur air terus disiram-siram ke seluruh pinggir rumah. Dan itu sering seminggu sekali kayak gitu. Tapi nggak berefek itu ya? Nggak berefek, malah sekarang 2021 kemarin tokonya udah tutup katanya. Mungkin gangguannya semakin hebat bisa jadi ya. Bisa jadi. Lah, masih kontakan nggak sama orang yang itu tadi karyawannya? Kalau sama karyawannya yang lama itu enggak, cuman ada satu karyawan lagi, jadi dia ponakan si bosnya, sekarang masih kontakan sama dia. Oh, berarti yang mencoba mengusir gangguan itu malah pemiliknya ya, bukan karyawan yang bisa dibilang mendatangkan balanya itu ya? Bukan, pemiliknya. Karena pemiliknya sendiri itu kayak udah ngerasa ngeganjel sih. Setiap karyawan yang datang ke situ, paling lama itu cuman 1 bulan, 2 bulan. Bahkan ada cuman baru 2 hari, 3 hari udah keluar. Selama saya di sana aja setengah tahun, itu ada sekitar 4 kali karyawan ganti. Bahkan maksudnya dia itu sampai ngerasa heran kok saya bisa bertahan sampai setengah tahun di sana kayak gitu. Nah, dari
orang yang bersangkutan itu emang nggak ada niat bertanggung jawab atau udah mencoba ini? Kalau dari si yang bersangkutan tuh jadi gimana ya, jadi dia itu juga nggak mau cerita ke siapa-siapa, dia Ah, ceritanya cuman mau ke saya, cerita ke saya aja ah, gitu. Saya juga belum cerita ke pemilik tokonya alasannya kenapa kayak gitu. Eee, Bisa jadi mungkin dari yang karyawan lama tadi kayak gitu. hmm. Saya belum pernah cerita ke yang pemilik toko Nah, gitu. itu orangnya nggak cerita ke Masnya juga. Saya udah coba menangani dengan gini, begini, enggak. Enggak, jadi dia pas itu tuh cerita ke saya juga sebenarnya mau minta solusi. Wah, Cuman kebetulan saya juga nggak tahu caranya jadi nah, sampai sekarang dibiarkan. ya. Masih ada lanjutannya, Mas? Cukup sudah. Oh, ceritanya udah cukup sampai sini. Ya, Ya. Sekian cerita dari Mas Ridwan. Buat teman-teman di rumah yang punya pengalaman horor atau mistis seperti Mas Ridwan dan berkenan untuk membagikannya di channel Telaga Sunyi, bisa menghubungi kami via Instagram, via Twitter atau via sosmed lainnya, atau kirim ke email kami, nanti ada di link deskripsi. Terima kasih Mas Ridwan sudah bersedia sama-sama. membagikan ceritanya. Semoga nanti diberi kesempatan lagi di lain waktu untuk membagikan cerita-cerita yang lain. Ya, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, share, dan like video ini. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.